Oke, Tiara, sama-sama. Ya, saya perbesar sebentar tampilannya. Ini saya terhalang. Oh ya, sekian ya. Cukup, semoga bisa terbaca di sana. Sudah saya maksimalkan. Oke, ini masih ke PPU ya. Pertama kali kita ke PPU. Setelah beberapa kali kita coba untuk beberapa paket, PPU ini memiliki karakteristik khusus, yaitu kebanyakan tentang makna ya. Kemudian seperti kelogisan itu juga ini masuk ya. Kemarin karena kalimat logis sudah sampai dibahas 2 kali ya, berarti ini paling tidak mencari bentuk kalimat yang tidak logis itu ke PPU ya. Baiklah, ada teks, kemudian kalimat yang tidak logis. Kita bisa langsung menuju pada kalimat-kalimat yang dimaksudkan. Ada kalimat 1, 2, 3, 6, dan 8. Oke, kita lihat kalimat 1. Teknologi berkembang sangat pesat sejalan dengan berkembangnya kemajuan dunia. Nggak masalah ya. Oke, ini tadi ada jawaban dari Ade dan juga Melisha. B dan D ya. Baik, mari kita lihat dulu untuk kedua pilihan tersebut di kalimat 2. Kita lihat kalimat 2 sini ya. Yang tidak bisa memisahkan kehidupan manusia karena teknologi merupakan akses yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jika kalian pahami konsepnya, seperti topik apa sih yang dibahas atau siapa sih atau apa sih yang dibahas. Nah, ini kan tiba-tiba yang tidak bisa memisahkan kehidupan manusia. Itu apa? Gitu ya. Ya, jadi di nomor 2 ini menimbulkan pertanyaan yang ada di mana ini? Bagian ini ya. Bagian awal. Ada yang aneh ini. Atau apabila kita memahami secara keseluruhan, membingungkan, ya. Ternyata setelah kita lihat kalimat yang ada di sini tidak punya subjek ya, atau eh, si pembahasan ini ya, atau yang menjadi topik pembicaraan dalam kalimat 2 itu nggak ada. Tiba-tiba yang tidak bisa memisahkan. Nah, ini ya, supaya kalimat tersebut menjadi logis, ini kita bisa mengganti ya, eh, yang tidak bisa memisahkan ya. Yang itu siapa sih? Dari kita lihat bagian awal. Teknologi berkembang pesat. Nah, sejalan dengan era globalisasi yang tidak bisa memisahkan. Berarti yang menjadi topiknya adalah si teknologi ya. Jadi nanti teknologi. Teknologi mengapa? Ini di kalimat 2 ya. Nah, tidak bisa. Jadi yang itu diganti dengan teknologi. Kalau teknologi tidak bisa memisahkan kehidupan manusia, tidak logis juga ya. Jadi kita harus mengubah kata memisahkan itu menjadi dipisahkan dengan nah, kehidupan manusia. Ini perbaikannya ya. Untuk di bagian awal yang saya beri lingkaran ini. Nah, kalau seperti ini kan siapa sih yang dibahas? Itu kan jadi si teknologinya gitu ya. Si teknologi ini mengapa tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita membaca dengan perbaikan ini, oh kita bisa memahami konsepnya ya. Tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kenapa? Karena
teknologi merupakan akses yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu ya. Jadi jawabannya antara B atau D tadi yang tepat adalah jawaban B. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Tidak ya, sudah cukup jelas. Baik, kita ke nomor berikutnya dengan bacaan yang sama. Ini ada di eh, kalimat 10 ya. Nih, kalimat 10. Perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang sangat pesat ini mengubah ungkapan dunia tak selebar daun kelor tidak berlaku lagi. Kata ungkapan, nah ini ya. Nah, maknanya sama dengan, oke, baiklah. Ada yang berpendapat pepatah, ada yang berpendapat idiom, yang lain ada lagi nggak? Cuma dua itu? Oke, antara D atau E saja ya, baik. Ya, dengan kata konotasi jelas salah. Oke, ini juga bukan ya, bukan ajaran dan bukan nasihat. Memang keduanya. Dunia tak selebar daun kelor itu adalah bentuk pepatah, ya. Pepatah. Pepatah itu eh, apa ya? Seperti kayak pernyataan, ya. Dia itu berbentuk pernyataan di sini. Aduh, maaf, pernyataan, gitu ya. Sedangkan kalau idiom itu lebih ke ini konteksnya ya, karena tadi sama maknanya dengan itu kan sinonim persamaannya. Memang idiom itu sama dengan ungkapan juga, tetapi bentuknya perlu dilihat. Idiom itu misalnya kayak besar kepala. Nah, itu. Jadi dia bukan berupa pernyataan, gitu ya. Atau misalnya tulang punggung. Nah, kayak gini. Ini adalah idiom, ya. Berbeda. Jadi ungkapan itu bisa bermakna pepatah, bisa bermakna idiom, tetapi kita lihat di sini ada dunia tak selebar daun kelor. Nah, ini kan berbentuk apa ini? Pernyataan. Oke, jadi jawabannya adalah dedu. Oke, idiom itu ya Raihan, idiom ini sebenarnya sama ya dengan ungkapan, tetapi bentuknya itu frasa. Frasa itu maksudnya hanya dua kata atau tiga kata. Sedangkan kalau pepatah nanti bisa bentuknya kayak kalimat, dia lebih panjang, pernyataan gitu ya. Oke, baik. Idiom. Ini saya tuliskan di sini ya. Jadi ungkapan itu bisa berbentuk dua macam. Yang satu tadi pepatah gitu ya. Dia bentuknya pernyataan. Terus ini yang kedua memang idiom, tapi di sini dua atau tiga kata yang punya makna lain gitu ya. Nih contohnya ini gitu. Oke, ya buah bibir itu idiom, betul. Hmm, untuk analogi ini nanti hampir berbeda ya. Analogi itu mempunyai persamaan sifat. Ya, biasanya kalau untuk analogi itu membandingkan dua buah peristiwa gitu ya, yang memiliki persamaan sifat. Ya, kalau untuk kiasan itu memang benar. Ya, jadi idiom itu juga makna kias ya, atau yang bukan sebenarnya. Itu.
Oke, sudah cukup jelas? Ada yang membutuhkan penjelasan lagi tentang nomor 2 ini? Enggak ya? Baik, akan kita lanjutkan ke nomor 3.